warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Suci Rahmadani, NIM 12401830028 dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, angkatan tahun 2018. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil selama praktik pengalaman lapangan. Gelombang 1 yang sudah saya laksanakan mulai hari Senin tanggal 18 Januari hingga hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Dikarenakan pandemi COVID-19 seperti saat ini, maka pihak kampus menghimbau kepada mahasiswa untuk melaksanakan PPL secara mandiri dari rumah dan desanya masing-masing. Di mana di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, mahasiswa hanya diperkenankan untuk melaksanakan observasi dan wawancara saja. Oleh sebab itu, maka saya berinisiatif dan memutuskan untuk melaksanakan PPL di UMKM Hub Industri Konveksi Bordir Kamen Bali Bapak Roni Suyanto di Desa Dukoh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, dengan judul yang saya angkat yaitu Implementasi Akuntansi Pendapatan di UMKM Home Industri Konveksi Bordir Kamen Bali Bapak Roni Suyanto di Desa Dukoh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Konveksi bordir Kamen Bali merupakan salah satu jenis usaha home industri yang bergerak dalam bidang pembuatan pakaian yakni Kamen Bali, di mana home industri konveksi bordir Kamen Bali ini adalah sebuah UMKM. Usaha ini merupakan usaha perseorangan yang didirikan oleh Bapak Roni Suyanto tepatnya pada tanggal 3 Januari 2019 dan bertahan hingga sekarang yakni tahun 2021. Desa Dukoh adalah salah satu desa yang berada di Tulungagung, tepatnya di Kecamatan Gondang. Wilayah Kecamatan Gondang ini merupakan wilayah daratan. Mata pencarian di kecamatan ini adalah sangat beraneka ragam, di mana di Desa Dukoh ini sebagian besar masyarakatnya memperoleh pendapatan melalui sektor pertanian, perdagangan, maupun perindustrian. Salah satunya yaitu Home Industri Konveksi Bordir Kamen Bali. Home Industri Konveksi Bordir Kamen Bali milik Bapak Roni Suyanto ini berada di Dusun Bareng RT 2 RW 2 Desa Dukoh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Di Desa Dukoh ini hanya terdapat satu konveksi bordir yang memproduksi Kamen Bali. Letak geografis konveksi bordir Kamen Bali, sebelah utara berbatasan dengan Desa Sepatan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kendal, sebelah timur berbatasan dengan Desa Macanbang, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Baruharjo. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka konveksi bordir Kamen Bali ini cukuplah sangat strategis dan mudah untuk dijangkau. Hal ini dikarenakan dekat dengan jalan raya. Perlu diketahui bahwasanya Kamen Bali merupakan selembar kain berukuran lebar yang digunakan sebagai penutup dan pelindung tubuh bagian bawah pada pakaian adat khas Bali. Jenis kain ini berupa kain katun. Konveksi bordir ini hanya memproduksi Kamen Bali wanita saja. Selain itu, konveksi bordir ini juga terkadang menerima pesanan set couple kamen, yang terdiri atas kamen pria maupun kamen wanita dengan warna dan motif yang sama serta udeng atau ikat kepala yang biasa dikenakan oleh pria Bali. Selain itu, juga terdapat tahap-tahap proses pembuatan Kamen Bali menggunakan mesin bordir komputer. Yang pertama, desain motif melalui komputer dengan menggunakan software Wilcam Tazima. Tahap ini disebut dengan tahap pancing. Konveksi bordir Kamen Bali ini membeli atau memesan motif terlebih dahulu kepada orang yang ahli dalam membuat motif tersebut. Biasanya motif yang digunakan untuk membuat Kamen Bali meliputi motif jenggot, mahadewa, canang, aroma, waji, dan motif V. Setiap memproduksi Kamen Bali, motifnya selalu ganti, tidak tetap. Yang kedua, ekspor file ke mesin bordir komputer dengan menggunakan flash disk. Kemudian operator mesin komputer akan menyesuaikan dan mengatur margin, warna benang, serta mengatur bidang peletakan kain yang akan dibordir agar presisi. Yang ketiga, semprotkan pelumas misalnya oli ke bagian mesin penggerak.
Keempat, nyalakan mesin terlebih dahulu untuk dipanasi selama 5-10 menit. Kelima, memasang benang warna sesuai dengan warna motif dan warna kain yang hendak dibordir. Keenam, potongi kain dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1 meter. Hal ini dikarenakan dalam membeli kain itu belum potongan, masih gulungan, di mana satu gulung kain tersebut ukuran panjangnya 20 meter, sehingga yang memotongi kain tersebut dengan ukuran 2 meter dan lebar 1 meter adalah karyawan konveksi bordir Kamen Bali. Ketujuh, memasang kain ke pemidangan atau raam dan arahkan titik kain yang akan dibordir sesuai gambar. Kedelapan, setting kecepatan menjahit dan berapa banyak benang yang akan digunakan. Lama proses pembordiran ini kurang lebih 8 jam setiap memproduksi. Akan tetapi hal ini juga tergantung motifnya. Apabila motifnya terlalu rumit, bisa lebih dari 8 jam setiap memproduksi. Kesembilan, pelepasan Kamen Bali dari pemidangan atau raam. Kesepuluh, merapikan bagian tepi Kamen Bali kepada penjahit, di mana pada tahap ini dibutuhkan kepada penjahit. Hal ini dikarenakan konveksi bordir Kamen Bali ini hanya khusus untuk membordir motif Kamen Bali saja. Ke-11, melipat Kamen Bali yang sudah dirapikan tepinya. Dan tahap yang terakhir yaitu packing. Kamen Bali dikemas dengan menggunakan plastik tanpa adanya label atau cap nama yang memproduksi. Hal ini dikarenakan memang usaha konveksi bordir ini masih kecil dan juga belum memiliki izin usaha. Dalam tahap packing ini, satu gendel berisi 10 lembar kamen dengan warna kamen berbeda-beda. Setiap satu gendel Kamen Bali ditali serta dimasukkan ke dalam karung besar. Biasanya setiap pengiriman Kamen Bali minimal terdiri dari 8 serinan warna, di mana konveksi bordir ini membeli mesin bordir komputer tepatnya pada tanggal 28 Desember 2018. Akan tetapi untuk mesin bordir komputer tersebut masih menyewa atau mengangsur. Hal ini dikarenakan pemilik usaha belum mampu untuk membeli mesin bordir komputer. Untuk memproduksi Kamen Bali, konveksi bordir ini menggunakan 2 mesin bordir komputer, di mana satu mesin bordir komputer mempunyai 12 kepala, sehingga 2 mesin bordir komputer mempunyai 24 kepala. Pengerjaan Kamen Bali ini dilakukan selama 24 jam full non-stop dengan sistem kerjanya dibagi atas 3 shift jam kerja. Satu mesin bordir komputer dapat menghasilkan 18 lembar Kamen Bali, sehingga dengan menggunakannya 2 mesin bordir komputer maka dapat menghasilkan 36 lembar Kamen Bali. Di mana untuk memproduksi Kamen Bali, konveksi bordir ini mempekerjakan 7 tenaga kerja. Permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha selama menjalankan usahanya tersebut adalah mengenai pembukuan akuntansi pendapatan yang telah dibuat oleh pemilik usaha tidak sesuai berdasarkan pedoman standar yang berlaku yakni SAK EMKM. Dalam hal ini, pemilik usaha tidak mengimplementasikan pembukuan akuntansi pendapatan berdasarkan SAK EMKM. Pencatatan laporan pembukuan akuntansi pendapatan yang telah dibuat oleh pemilik usaha konveksi bordir Kamen Bali ini masih sangat sederhana, masih dengan cara manual, dan masih belum sesuai dengan ilmu akuntansi. Hal ini dikarenakan pencatatan pembukuan akuntansi pendapatan tidak sesuai dengan siklus akuntansi serta tidak memiliki jurnal khusus yang sesuai dengan standar akuntansi, di mana pemilik usaha hanya melakukan sebuah pencatatan yang berupa pencatatan sederhana yang bersumber dari bukti transaksi. Pencatatan yang dilakukan antara lain transaksi penjualan, transaksi pembelian, kas masuk, dan kas keluar. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat sebagian transaksi keuangan tidak dilakukan pencatatan. Hal ini dikarenakan pemilik usaha tidak mengarsipkan bukti transaksi, sehingga bukti transaksi tersebut hilang, seperti nota pembelian bahan baku, kwitansi pengiriman Kamen Bali. Hal ini tentu saja menyebabkan pemilik usaha tidak dapat melakukan pembukuan akuntansi pendapatan. Pencatatan yang dilakukan oleh pemilik usaha konveksi bordir ini baik antara pengeluaran dengan pemasukan tidak terpisah, dicampur dijadikan satu dalam satu jenis buku, serta setiap akhir bulan dilakukan rekapitulasi bulanan. Sehingga dalam hal ini pemilik usaha tidak dapat mengetahui berapa jumlah modal usaha yang sudah dikeluarkan untuk memproduksi Kamen
Kamen Bali, serta berapa besar pendapatan dan keuntungan yang diperoleh selama menjalankan usahanya tersebut. Selain itu, pemilik usaha tidak melakukan pencatatan secara rutin dan keuangan usaha masih bercampur dengan keuangan pribadi. Alasan mengapa pemilik usaha konveksi bordir Kamen Bali dalam membuat pembukuan akuntansi tidak sesuai berdasarkan SAKMKM. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan pemilik usaha konveksi bordir dalam mengelola catatan keuangan secara disiplin dengan pembukuan yang teratur. Pemilik usaha mengaku bahwasannya beliau tidak memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha. Solusi mengenai permasalahan tersebut yaitu pemilik usaha harus mengikuti pelatihan maupun seminar mengenai pembukuan akuntansi pendapatan berdasarkan SAKMKM. Dengan mengikuti pelatihan maupun seminar tersebut, maka pemilik usaha dapat melakukan dan mengimplementasikan pembukuan akuntansi pendapatan yang sesuai berdasarkan pedoman standar yang berlaku. Jadi, dalam hal ini pemilik usaha dapat memajukan dan mengembangkan usahanya tersebut. Demikian pemaparan saya mengenai hasil praktik pengalaman lapangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.